Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Yang dimuliakan oleh Allah, pengurus Dewan Dakwah Jawa Timur, Dr. Widi. Mana ini Dr. Widi? Oh, pengurus Dewan Dakwah Kabupaten Kediri, Ustadz Bakhtiar. Sedang sholat, beserta jajarannya, para sesepuh, para tokoh, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Mustaqim yang dimuliakan Allah. Malam ini kita membahas tentang peristiwa peperangan kemarin antara Iran, Israel dan Amerika. Yang hakikatnya mereka ini, kalau Amerika Yahudi besar, kalau Israel Yahudi kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita umatnya, dan Rasulullah memberikan wasiat kepada umatnya. Bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim, bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah. Qala Rasulullah SAW, wa innal iman idza waqatil fitan bisyam. Jadi Rasulullah memberi wasiat kepada umatnya. Kalau sudah, artinya barometer iman kita, manakala fitnah-fitnah akhir zaman itu sudah mengglobal, barometer iman kita adalah bila di Syam, bumi Syam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ainahum, di mana keberadaan mereka? Rasulullah menegaskan, qala fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi ini wasiat Rasulullah yang harus kita pegang kuat-kuat. Jadi barometer iman kita sekarang ini adalah Palestina. Ini wasiat dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangan melihat Palestina itu dengan kacamata manusia. Kalau kita lihat Palestina dengan kacamata manusia, sedih, sesak dada kita, miris. Yang mati syahid hampir 70.000 lebih. Kehancuran infrastruktur parah sekali. Tapi Allah dan Rasulnya memberikan arahan, lihat Palestina dengan kacamata iman. Kalau kita lihat Palestina dengan kacamata iman, itu hakikatnya bukan kekalahan. Ini adalah kemenangan dari sisi Allah. Jadi, kalau bagi seorang mukmin itu tidak ada kamus kalah. Seorang mukmin itu pasti menang. Nggak ada kamus kalah. Karena kita sudah punya keyakinan wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bahkan Allah berjanji wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila di kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Jadi Allah dan Rasulnya menegaskan, pusat kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di bumi Palestina. Itu pasti. Itu pasti. Ya. Jangan lihat Palestina dengan kacamata manusia, jangan.
Bagi Allah mudah, kun fayakun. Allah dan Rasulnya sudah menegaskan, puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Palestina. Itu pasti. Kita tidak boleh nggak percaya. Kalau kita nggak percaya, gugur syahadat kita. Ya kan? Ya kan? Apalagi Allah sudah menegaskan dalam surah Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja wa'dul akhirah. Apabila datang hukuman Allah yang terakhir bagi bangsa Yahudi. Kalangan mufassir menafsirkan saat itulah Allah akan munculkan at-Taifah al-Mansurah, kelompok yang akan ditolong oleh Allah, kelompok yang dipersiapkan oleh Allah untuk menghancurkan bangsa Yahudi sehancur-hancurnya, kelompok yang dipersiapkan oleh Allah untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dari surah Al-Isra ayat 7 ini, yang menghancurkan bangsa Yahudi sehancur-hancurnya, yang membebaskan Masjidil Aqsa bukan Iran, tapi At-Taifah Al-Mansurah. Sekali lagi bukan Iran. Tapi kemarin kita terhipnotis, kena prank semuanya. Kena prank. Ya kan? Sampai akhirnya di grup-grup WA itu, ternyata Iran jadi Sunni. Ternyata yang mampu memerangi Yahudi hanya Iran. Kita terhipnotis oleh media sosial. Padahal Allah dan Rasulnya sudah ngasih kabar, bocorannya sudah dikasih sama Allah. Tapi kita terhipnotis oleh media sosial. Makanya Rasulullah ingatkan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khada'atun, akan datang kepada kalian masa-masa yang penuh tipu daya. Tahun-tahun yang penuh penipuan, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Itu sudah terjadi. Goyah ini. Padahal peperangan Iran, Israel, Amerika ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah 1447 tahun yang lalu. Ini bukan perang agama. Ini perang oil. Apa? Minyak. Bukan perang agama. Makanya Rasulullah SAW ketika duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah mengabarkan, sepeninggalku nanti kalian akan menyaksikan fitnatus sarra. Apa fitnatus sarra? Peperangan dalam rangka memperebutkan sumber daya alam. Ini yang terjadi. Ini baru peperangan dalam rangka memperebutkan sumber daya alam. Nah, kalau kita peperangan, Rasulullah sudah ngasih marhalah, sudah ngasih kabar. Apalagi Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi. Rasulullah sampai memberikan rincian begitu rinci sekali tentang marhalah kital, peperangan-peperangan yang akan terjadi sebelum yaumil qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taghzuna jaziratul Arab fayaktabu Allah." Kalian nanti akan menaklukkan jaziratul Arab. Fayaktabu Allah, dan Allah akan menaklukkannya. Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan hadis ini, artinya diktator-diktator Sunni itu akan ditaklukkan. Dan Allah akan menaklukkannya. Tsumma Farisa, fayaktabu Allah. Kemudian kalian akan menaklukkan Persia. Artinya diktator Syiah Rafidhah akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Tsumma taghzunatur Rum. Kemudian kalian akan menaklukkan Rom.
Bahkan Rasulullah sampai memberikan rincian. Sebelum terjadi malhamah, peperangan antara kaum muslimin dan Rom, kalian berdamai dengan Rom. Baru setelah terjadi malhamah, peperangan antara kaum muslimin dan Rom, bahkan Rasulullah mengabarkan di mana kejadian itu, peperangan itu, di A'ma Audabik, Halab, Aleppo, Suriah. A'ma itu satu danau yang besar. Dabik itu satu padang yang luas. Alhamdulillah saya sudah pernah ke sana. Saya berangkat dari Jabal Akrat, Provinsi Latakia, Ba'dal Subuh, nyampe di Halab itu jam 2 siang. Disitulah akan terjadi. Bahkan Rasulullah ini belum terjadi, tapi Rasulullah sudah memberikan kabar. Apa sikap kita kalau sudah Rasulullah memberikan kabar? Tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengabarkan nanti ketika peperangan antara kaum muslimin dan Rom, di belakang Rom ada 80 arroyah. 80 panji. Artinya di belakang Amerika ada 80 negara. Sekarang di belakang Amerika ada 60 negara. Berarti kurang 20 negara. Rasulullah mengabarkan kalau sudah kaum muslim, perang antara kaum muslim dan Rom, itu sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan itu. Dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Sepertiga pasukan Islam akan dimatikan oleh Allah. Mati syahid. Dan sepertiga pasukan Islam akan diberikan al-falah, kemenangan. Dan itu pasti terjadi. Kemudian tsumma taghzuna dajjal. Kemudian kalian akan menaklukkan Dajjal dan Allah akan menaklukkannya. Di belakang Dajjal ada 70.000 orang Yahudi. Dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, Rasulullah mengabarkan Al-Masih Dajjal itu Allah munculkan di Asbahan. Kalau kita buka Google Map, itu kota Isfahan, Iran. Jadi nanti Imam Mahdinya Syiah itu Al-Masih Dajjal. Di belakangnya ada 70.000 orang Yahudi memakai at-toyalisah, jubah kebanggaan. Nah sekarang bagaimana kondisi di kota Isfahan, Iran? Duta Besar Amerika untuk Iran menulis buku, judulnya Mission to Iran. Ternyata sekarang di kota Isfahan, Iran sudah ribuan orang-orang Yahudi sudah domisili di sana. Bahkan rapi-rapi Yahudi sudah menyatakan lewat media internasional, kami hidup aman di Iran. Bahkan rumah sakit milik Yahudi itu semua disupport oleh pemerintah Iran di kota Isfahan, Iran. Tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Baru akhirnya puncaknya Malhamatul Kubra, perang akbar di akhir zaman. Perang akbar di akhir zaman. Itu Malhamatul Kubra, perang akbar antara kaum muslimin dan bangsa Yahudi. Sampai Rasulullah memberikan gambaran, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta tuqatil muslimun al-yahud, sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Sampai Rasulullah memberikan gambaran di mana batu-batu, pohon-pohon, di belakangnya ada orang Yahudi, biidznillah, atas izin Allah, batu pohon itu akan berbicara dan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah, wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah. Di belakangku ada orang Yahudi, faktulhu, bunuhlah. Kecuali pohon berkat. Ini hadis sahih, riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi perang akbar di akhir zaman itu antara kaum muslimin dan bangsa Yahudi itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi perang akbar di akhir zaman itu bukan perang antara Iran dan Yahudi, bukan.
Allah menang. Nah itulah marhalah tahapan-tahapan peperangan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ulama-ulama dulu, Masya Allah, melihat atau menyimpulkan Syiah Rafidah dan Al-Yahud. Jadi Syiah Rafidah dan Yahudi, itu ulama-ulama dulu sudah ngambil kesimpulan. Fakharu yaksiru ba'duh. Seperti dua tembikar yang saling menghancurkan. Apa kalau bahasa kita tembikar atau guci? Kendi ya. Jadi ulama-ulama dulu itu sudah mengambil kesimpulan Syiah, Rafidah, dan Yahudi itu bagaikan dua kendi yang saling menghancurkan. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, zalim, ya kan? Zalim. Jadi orang zalim itu, jadi Allah itu akan balas dendam zalim dengan orang zalim. Dan mereka akan dihancurkan dengan kezalimannya itu sendiri. Itu. Oleh karena itu, kalau zalim sama zalim saling perang, kita itibak kepada Rasulullah SAW. Apa? Perbanyak memuji Allah dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sunnahnya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau zalim sama zalim saling serang, puji Allah. Ucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah kita ndak. Kemarin di grup-grup WA itu, hidup Iran. Gitu kan. Ya. Jadi seperti itu. Lupa terhadap apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga di Indonesia. Di Indonesia itu kan Petro sudah tidak jadi ratu. Yang kita saksikan sekarang Petro, Gareng, Bagong saling serang. Oleh karena itu kita umat Islam jangan menghabiskan energi kita. Cukup ucapkan kalimat tahmid, alham, sambil minum teh atau minum kopi. Ucapkan kalimat tahmid. Jangan dihabiskan energi kita. Itulah makar Allah. Wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar. Tapi Allah membalas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ada pakar sejarah dunia Islam, yaitu Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salafi. Beliau menulis kitab judulnya Fiqhul Khawarij wa Syiah fi Mizan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pemikiran Khawarij dan Syiah menurut timbangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kata Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salafi, hancurnya daulah Muawiyah, hancurnya daulah Abbasiyah, yang puncak peradaban Islam ada di Baghdad, Irak. Hancurnya daulah Utsmaniyah, yang puncak peradaban Islam ada di puncak terakhir di Istanbul, Turki. Itu karena pengkhianatan Syiah. Itu kesimpulan Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salafi, pakar sejarah dunia Islam. Makanya coba kita lihat ketika daulah Abbasiyah, di sana muncul tokoh Syiah Ibnu Al-Qawmi. Dia kerjasama dengan Mamlakat Tatar, bangsa Mongol,
Siapa itu? Hulagu Khan, Genghis Khan. Nah, jadi tokoh Syiah Ibnu Al-Qaumi ini kerjasama dengan bangsa Mongol untuk menghancurkan Daulah Abbasiyah yang pusatnya di Baghdad, Irak. Berapa umat Islam yang dibunuh? Kerjasama antara Syiah dan bangsa Mongol, hampir 1 juta. Ini peristiwa berdarah. Makanya Indonesia mengambil ibrah dari peristiwa Daulah Abbasiyah. Makanya kenapa pemerintah Republik Indonesia kemarin tidak mendukung Iran? Tidak dukung. Karena apa? Data-data di Badan Intelijen Negara itu sudah banyak. Bahkan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah di Baghdad dibuang ke laut oleh bangsa Mongol. Sampai akhirnya lautan itu berubah jadi hitam karena tinta para ulama. Ini peristiwa sejarah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan ini fakta yang mengejutkan tentang sejarah Iran dalam 70 tahun terakhir. Ditulis oleh Syekh Imad Ali Abdus Samit tentang pengkhianatan-pengkhianatan Iran. Yang pertama, pada tahun 1948, Iran memihak kepada Israel. Makanya ada buku yang ditulis oleh pakar politik Iran, namanya Behrouz Soresrevil. Judulnya buku itu Khomeini and Israel. Ternyata dalam buku itu Israel mensupport 135 juta US dollar dan persenjataan untuk Imam Khomeini. Kenapa? Karena Israel punya kepentingan untuk hidup di tengah bangsa Arab, butuh herder. Apa herder? Butuh penjaga. Ya kan? Akhirnya Israel menciptakan Republik Syiah Iran. Itu disupport pertama kali oleh negara Israel. Yang waktu itu Perdana Menterinya Ben Gurion. Jadi Israel mensupport 135 juta US dollar. Ditulis dalam buku itu oleh pakar politik Iran, Behrouz Soresrevil. Untuk menjaga Israel di tengah-tengah bangsa Arab. Bahkan Israel mensupport persenjataan. Apalagi Syekh Abdurrahim Balusi itu ulama Sunni asli Iran. Tapi beliau hijrah ke Eropa. Beliau bocorkan. Ya kan? Beliau bocorkan dokumen rahasia tentang protokol rahasia yang dikembangkan oleh Imam Khomeini. Salah satunya apa? Begitu Republik Syiah Iran berdiri, kita wajib, kata Imam Khomeini, untuk menghancurkan negara Sunni yang paling dekat dengan Iran apa? Irak, yang waktu itu dipimpin oleh Saddam Hussein. Inilah pengkhianatan Syiah. Dan itu waktu itu dibantu oleh Amerika. Dan waktu itu Perdana Menteri Israel ketika membantu menghancurkan Irak, Perdana Menteri Israel namanya Ariel Sharon. Dan waktu itu ditopang lagi oleh Perdana Menteri Inggris Tony Blair. 37 negara sekutu Amerika mensupport Iran. Bahkan waktu itu ulama-ulama Syiah Iran datang ke White House. Diterima oleh Presiden Amerika George W. Bush. Sehingga tahun 2003 Amerika dan 37 negara sekutunya membombardir Irak.
tahun 2003. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini Iran telah melakukan tahun 1956. Iran memihak kepada Israel untuk menentang dunia Arab. 1967 ketika terjadi peperangan dengan Arab, Iran memihak kepada Israel untuk menentang dunia Arab. Tahun 1973, Iran memihak kepada Israel untuk menentang dunia Arab. Tahun 1980 sampai 1988, 8 tahun perang dengan Iran. Disupport oleh Israel, Amerika, dan 37 negara sekutu Amerika. Kemudian tahun 1994, Iran memihak kepada Rusia untuk menentang Chechnya. Sehingga akhirnya waktu itu tokoh yang cukup ternama, artinya tersohor, komandan Mujahidin dari mana? Dari Saudi Arabia. Namanya Syekh Muhammad Khattab, Jenderal Khattab. Nah, itu. Dan waktu itu Iran memihak kepada Rusia. Dan Jenderal Khattab dari Saudi Arabia berhasil memenangkan peperangan itu dengan Rusia. Tahun 2001, Iran memihak kepada Amerika untuk menghancurkan kaum muslimin di Afghanistan. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton waktu itu mengumumkan, kami akan untuk menghancurkan Mujahidin Taliban, kami bangun 4 kekuatan. Amerika, 37 negara sekutu Amerika, NATO, ya kan? Rusia, Iran, ditambah lagi pasukan boneka Amerika yang dipimpin oleh Karzai, yang ada dijadikan presiden boneka oleh Amerika, Karzai. Kira-kira selama 20 tahun, siapa yang dimenangkan oleh Allah? Amerika atau Mujahidin Taliban? Allah menangkan Mujahidin Taliban. Sampai-sampai 8 utusan Mujahidin Taliban datang ke Indonesia. Diterima oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Yusuf Kala. Apa permintaannya? Padahal kami, kata 8 utusan Mujahidin Taliban yang datang ke Indonesia, yang diterima oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kala, kami telah menghancurkan 2 negara superpower, Uni Soviet dan Amerika. Tapi kami mengharap umat Islam Indonesia mudah-mudahan ke depan menjadi pemantik awal Sohbatul Islamiyah global. Dan itu mudah-mudahan diawali dari Masjid Mustaqim. Takbir. Kalau Allah berkehendak bisa. Ya kan? Nah, Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, tahun 2003 kembali lagi Iran memihak Amerika untuk menghancurkan Irak. Sampai Presiden Saddam Hussein ditangkap, kemudian dieksekusi, gantung. Kemudian tahun 2020 Iran memihak kepada Amerika untuk menentang Azerbaijan. Bahkan sampai terakhir Iran mensupport Bashar Assad, Suriah. Berapa umat Islam yang dibunuh? Kerjasama antara Iran, Amerika, 37 negara sekutu, ya kan? Ditambah lagi Rusia, Cina, untuk menghancurkan Suriah, umat Islam Ahlus Sunnah di Suriah. Siapa yang dimenangkan oleh Allah? Kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Muhammad Al-Jaulani, yang sekarang itu nama anaknya ya. Kemudian sekarang namanya Ahmad As-Sara. Begitu Bashar Assad hengkang dari Suriah, Iran, milisi-milisi Syiah, Hizbullah, semuanya hengkang, ya kan? Rusia, Cina hengkang semuanya, negara-negara Amerika semua. Alhamdulillah, akhirnya Suriah Allah berikan kemenangan. Foto.
Dan begitu umat Isa Ahmad As-Sara diangkat menjadi presiden Suriah, siapa yang mensupport? Saudi Arabia, Turki, Qatar, mana lagi? Pakistan, Indonesia, Malaysia, termasuk Turki. Bahkan Indonesia untuk mensupport Suriah itu tanda tangannya di hadapan Presiden Turki Tayyip Erdogan. Pertanyaannya, siapa yang menghapus hutang Suriah kepada IMF? Hampir 250 triliun US dollar. Siapa, Pak? Yang menghapus hutangnya Suriah kepada IMF? Saudi Arabia. Jadi Saudi ini sugih, kaya. Ditutup langsung. Kenapa? Karena Raja Salman sudah paham. Ini makanya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya pulang dari Suriah, itu komandan perang yang ada di lapangan mengatakan, Ustadz Andri, sekarang di Suriah itu ada mujahidin-mujahidin dari 82 negara. Dahsyat. Makanya kenapa Saudi langsung mensupport. Sampai Direktur FBI James Comey, Suriah itu lebih berbahaya daripada Afghanistan tahun 80-an bagi Amerika. Suriah itu sangat membahayakan bagi negara-negara barat. Ditakuti. Bahkan mantan Sekjen PBB Kofi Annan menegaskan, Suriah itu akan menjadi medan magnet seluruh dunia Islam. Benar enggak? Itu tadi. Ternyata sebelum saya pulang ke Indonesia, infonya itu sudah ada mujahidin-mujahidin yang berdatangan ke Suriah hampir dari 82 negara. Bahkan ketika saya di Idlib, itu ada pemuda dari New York, Amerika. Pemuda dari New York, Amerika. Nama, jadi mu'alaf ya, mu'alaf. Nama hijrahnya Abu Hurairah Al-Ameriki. Dia beli truk, di belakang truk, di belakangnya ditaruh sekian ton TNT. Langsung supir sendiri. Itu markas militer Bashar Assad. Jadi truk yang diisi dengan sekian ton, puluhan ton TNT ditabrakkan ke markas militer Bashar Assad. Dan itu di YouTube itu menggegerkan dunia. Itu ledakannya dahsyat sekali. Ratusan militer Bashar Assad mati. Sehingga akhirnya Direktur FBI James Comey itu sampai pusing. Selama ini Amerika nuding umat Islam teroris. Tidak tahunya pemuda Amerika jadi teroris. Nah ini. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Ketika saya berada di rumah sakit lapangan, saya ketemu dengan seorang bule dari Amerika. Namanya Bu Lisa. Umurnya 54 tahun. Loh Bu, ibu dari mana? New York, Ustaz. Loh, kenapa jauh-jauh dari New York, Amerika, datang ke Suriah? Apa katanya? Acceleration. Akselerasi amal soleh. Karena kalau saya menggantungkan nomor, kalau saya mengandalkan umur, nggak akan sampai, Ustaz. Saya harus mencari lompatan amal. Apa? Al-jihad fisabilillah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul amiri Islam wa amutus salah wa dirwatus sanamil jihad fisabilillah. Pokok sesuatu itu Islam, tiangnya salat, puncak amal di dalam Islam adalah al-jihad fisabilillah. Bahkan
Dari tempat markas saya itu 500, radius 500 meter. Malam hari, silaturahmi ke tempat markas saya. Tidak tahunya orang-orangnya modelnya sama, Pak. Tinggi-tingginya sama. Dari mana kira-kira? Filipina. Mindanao. Dari Mindanao, Filipina Selatan. Itu malam hari tidak bawa apa-apa. Besok pagi saya lihat dari atas, dia sudah lari pagi. Bawa senjata. Dan senjatanya canggih-canggih. Ya itulah Surya. Itulah Surya. Malam hari tidak bawa apa-apa, besok paginya sudah semua bersenjata. Bahkan saya ketika berangkat dari Jabal Akrot ke Halab, itu yang saya bawa AK-47 sama M16. Jadi di sana itu wajib pakai senjata. Jadi kalau di sana orang nggak pakai senjata, itu apa? Itu namanya mati konyol. Di sana itu daerah perang, gitu. Ya kan? Seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah sekarang, bagaimana Ahmad As-Sara? Ya, Ahmad As-Sara. Begitu Ahmad As-Sara naik tadi, langsung Saudi menghapuskan hutang hampir 250 triliun US dollar. Selesai sudah. Akhirnya Pangeran Muhammad bin Salman ngundang Ahmad As-Sara, Presiden Suriah yang baru. Apa statementnya? Pidatonya, saya pulang kampung. Berarti Ahmad As-Sara asli kelahiran Riyadh, Saudi Arabia. Makanya kok utangnya langsung berarti bolo dewi, Pak. Ya kan? Bolo dewi. Jadi Ahmad As-Sara itu asli orang Saudi. Yang sekarang menjadi Presiden Suriah. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Ahmad As-Sara mengabarkan berapa umat Islam yang dibunuh kerjasama antara Iran, Israel, Amerika, dan negara-negara 37 negara sekutu. Termasuk Ariel Sharon. Berapa umat Islam Ahlus Sunnah yang dibunuh di Suriah? Hampir 1 juta. Astagfirullah. Bahkan di Irak, berapa yang dibunuh? Hampir sama, hampir 1 juta. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Berapa Amerika mengeluarkan pendanaan untuk menghancurkan negara Sunni Irak? Hampir 3 triliun US dollar. Kemudian setelah Irak hancur, Saddam Hussein ditangkap, divonis, kemudian dieksekusi hukum gantung. Apa yang terjadi? Irak diserahkan kepada Iran oleh Amerika, Israel, Inggris, dan 37 negara sekutu. Siapa yang menerima Irak? Presiden Iran Ahmadinejad. Makanya jangan kaget, Irak itu sampai hari ini dikendalikan oleh Iran. Itu pengkhianatan Syiah. Termasuk Suriah. Berapa yang dibunuh oleh kerjasama Iran, Israel, Amerika di Lebanon? Hampir 25.000 umat Islam Ahlus Sunnah yang dibunuh. Di Yaman hampir 30.000. Belum yang ngungsi. Sehingga akhirnya Iran berhasil membentuk milisi-milisi Syiah di negara-negara Teluk. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Nah, jadi Iran, Amerika, Israel itu bestie. Apa bestie? Teman setia. Sahabat akrab. Itu dibangun hampir 40 tahun. Lah, kok tiba-tiba dari bestie berubah jadi musuh? Siapa kira-kira yang merubah itu? Allah. Itu. Dari bestie, dari teman setia berubah jadi musuh. Yang merubah hanya Allah. Wa makar Allah, wallahu khairul makirin.
Nah, akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, di beberapa tempat, di masjid-masjid di Malang, saya ditanya oleh jamaah. Tapi pertanyaannya ini, memang orangnya ngeyel, Pak. Apa ngeyel ini? Wangel tuturani. Ngengkel. Ustaz, tadi Ustaz Andri ngomong ini makar Allah. Tapi saya butuh jawaban. Apa? Ada sebab, ada akibat. Nah, akhirnya saya jawab. Ini pertanyaan bagus, ya kan? Saya jawab. Yang pertama, kenapa dari bestie kok jadi musuh? Ini tiba-tiba Allah menggerakkan kepalanya Benyamin Netanyahu. Apa? Benyamin Netanyahu mengerahkan pesawat drone untuk membunuh panglima tertinggi Iran, Sulaiman. Mati. Yang pertama. Dan itu diekspos media internasional. Yang kedua, tiba-tiba intelijen Mossad Israel, intelijen Amerika CIA, intelijen Iran, Garda Revolusi Iran, kerjasama. Untuk apa? Masang bom di sebuah hotel yang dipersiapkan untuk membunuh pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Tapi Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh ini sudah diberikan nasihat oleh Syekh Profesor Dr. Usama Arifai, Mufti Suriah, ketika berada di Turki. Hati-hati berinteraksi dengan Iran. Kalau Iran membantu senjata untuk Hamas, jangan sampai ada ikatan akidah. Itu sudah dinasihati oleh Syekh Profesor Dr. Usama Arifai. Diterima oleh Ismail Haniyeh. Sehingga bantuan persenjataan Iran ke Hamas tidak ada hubungan dengan akidah. Makanya kalau ada orang menuduh Hamas Syiah, itu fitnah. Oleh karena itu sampai Dr. Fahmi Salim, pengurus PP Muhammadiyah, dan beliau juga menjadi ketua MUI bidang dakwah di Majelis Ulama Indonesia Pusat, mewawancarai Ismail Haniyeh di Turki. Dan itu menyampaikan tidak ada hubungan masalah akidah. Karena waktu Isya adzan dulu ya. Habis itu saya lanjutkan. Monggo adzan Isya dulu. Monggo silakan. الله أكبر الله الله أكبر الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله الله لا Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Akhirnya hotel itu diledakkan. Dan pemimpin Hamas insya Allah mati syahid. Yang keempat, tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tadi mengerahkan pasukan udaranya, IDF. Untuk apa? Menghancurkan proyek nuklir Iran. Karena beritanya Iran sudah pengayaan uranium. Wah, akhirnya dibom lah. Banyak jenderal-jenderal Iran mati. Bahkan proyek nuklir Iran rusak, kerusakannya parah. Yang keempat, ya, yang kelima, tiba-tiba Ali Khamenei, pemimpin Iran, mengekspor minyaknya ke Cina. Otomatis Donald Trump marah. Sehingga akhirnya Donald Trump punya policy, ini harus diganti rezim Ali Khamenei. Sudah dipersiapkan. Dari Amerika, siapa yang dipakai oleh Amerika yang akan dipasang sebagai rezim Iran? Yaitu putranya dari keturunan dari Shah Pahlavi, yang pemimpin Iran yang dulu. Sebelum Imam Khomeini. Akhirnya CIA membuat operasi intelijen. Terjadilah kerusuhan sosial di Iran. Tidak tahunya dimanfaatkan oleh Ali Khamenei untuk melakukan perlawanan terhadap Amerika. Gagallah rekayasa Donald Trump. Sehingga akhirnya Donald Trump dan Benyamin Netanyahu punya polisi lagi apa? Bunuh Ali Khamenei. Akhirnya kantor kepresiden Iran dibom. Matilah Imam Khomeini. Ali Khamenei. 5 itulah yang akhirnya sebab kenapa Iran melakukan balas dendam kepada Israel dan Amerika. Dan itu dibenarkan menurut hukum internasional. Boleh melakukan balas dendam. Sehingga begitu Iran melakukan balas dendam ke Israel dan Amerika, ya kan? Iran menggunakan isu Palestina. Padahal kalau kita buka kitab-kitab Syiah yang diyakini oleh orang-orang Syiah, Al-Quds yang diyakini oleh orang-orang Syiah itu bukan Al-Quds yang ada di
Palestina, tapi Al-Quds yang ada di langit. Itulah yang diyakini oleh imam-imam Syiah. Sehingga akhirnya kenapa Iran menggunakan isu Palestina untuk menyerang Israel dan markas-markas militer Amerika yang ada di negara-negara Teluk. Tujuannya adalah untuk mengambil simpati seluruh dunia Islam. Ternyata umat dunia Islam kena prank Iran. Diprank. Kena prank. Sampai akhirnya terjadilah gencatan senjata. Kan waktu itu yang diserang pertama kali markas militer Amerika yang ada di Dubai. Markas militer Amerika yang ada di Qatar. Ya kan? Kemudian mana lagi? Di Suriah, Lebanon, Yordan, Irak, Saudi Arabia, kemudian Oman, Kuwait, Bahrain, semuanya dibom. Tapi muncul kemunafikan Iran tingkat tinggi. Kenapa? Azerbaijan tidak dibom oleh Iran. Padahal Azerbaijan itu pensupport 60% pensupport Israel dan Amerika. Kenapa Azerbaijan tidak dibom oleh Iran? Ternyata ayah Ali Khamenei asli Azerbaijan. Ibunya Ali Khamenei asli Iran. Tapi Ali Khamenei mengaku keturunan Nabi. Lahir di kota Mashhad, Iran. Masuk keturunan Nabi lahir di kota Mashhad, Iran? Tidak nyambung. Termasuk Imam Khomeini. Imam Khomeini mengaku keturunan Nabi. Tidak tahunya jejak digitalnya ayahnya kaum Sikh, India Selatan. Ibunya Kashmir, ya, di kaum Sikh. Masuk keturunan Nabi dari kaum Sikh. Lahir di India. Gak nyambung. Berarti ajaran Ahlul Bait yang dikembangkan oleh Imam Khomeini itu adalah kebohongan. Itu propaganda Syiah. Itulah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Raja Salman ketika Iran membombardir Israel dan markas-markas militer di negara-negara Teluk, Raja Salman kok diam? Wah, kenapa? Ternyata Pak, kalau kita lihat jejak digitalnya Raja Salman itu ternyata veteran Mujahidin Palestina. Beliau sudah paham, ini hukum perulangan sejarah akan berulang. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnahi tabdila. Kata Allah, sunatullah itu sudah berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah melihat menyaksikan perubahan akan sunatullah. Artinya Allah yang menguasai rotasi alam jagat raya ini, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini mengabarkan sejarah akan berulang. Yang membedakan warna dan kualitasnya. Raja Salman sudah paham. Jadi rencana Amerika, Israel, dan Iran, Raja Salman sudah paham. Ini high politik, Pak. Politik tingkat tinggi. Raja Salman melihat ini tujuannya. Iran menyerang Israel dan markas militer Amerika. Ini tujuannya Amerika ingin mengadu domba negara-negara Arab dengan Iran. Ini high politik, politik tingkat tinggi. Dari Amerika, Israel ingin menciptakan kekacauan regional dunia Arab. Menghancurkan stabilitas dunia Arab. Dan ujung-ujungnya apa kira-kira? Endingnya. Oil. Merebut minyak. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah ketika duduk bersama sahabatnya, Abdullah bin Umar, terjadi. Ini bukan perang agama, tapi ini perang dalam rangka memperebutkan sumber daya alam. Makanya tanggal 16 April, ya kan, Raja Salman mengumpulkan seluruh pemimpin dunia Arab
di ibu kota Saudi, Riyadh. Besoknya berita internasional muncul. Semua negara teluk tidak mendukung Amerika menyerang Iran. Kenapa? Ini strategi Amerika dan Israel untuk menciptakan peperangan antara negara-negara Arab dan Iran. Karena bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Amerika dan Israel itu endingnya apa? Di samping penguasaan minyak, Amerika dan Israel ingin mencengkeram lagi kekuatannya di Palestina dan melebarkan sayapnya. Sehingga akhirnya kemarin peperangan setelah gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan, siapa yang menggagalkan gencatan senjata? Israel kan? Israel ngebom Lebanon Selatan. Sehingga akhirnya Lebanon Selatan sekarang dikuasai oleh Israel. Jadi tanah Israel bertambah. Kita kena prank. Bahkan ladang Kaskaris milik Lebanon Selatan itu sekarang sudah dikuasai Israel. Berarti peperangan kemarin Israel menang apa kalah? Menang. Sampai Iran menyebarkan hoax di Indonesia. Apa? Iran berhasil membunuh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dan Iran berhasil membunuh Menteri Keamanan Israel Ben Gvir. Tidak tahunya selang berapa hari hidup lagi. Berarti kemarin itu yang di media sosial di Indonesia, termasuk di Pare, itu prank, Pak. AI. Rekayasa. Akhirnya Benjamin Netanyahu mimpin sidang paripurna, sidang parlemen Israel. Itu ribuan yang hadir, Pak. Saya punya ini karena nggak bisa saya tunjukkan. Itu sidang parlemen apa memutuskan 10.000 hasil keputusannya apa? Sidang diketok palu dengan dihadiri Menteri Keamanan Israel Ben Gvir dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dikabarkan oleh Iran sudah mati, ternyata hidup lagi. Ternyata itu AI. Kita kena prank Iran. Berapa, Pak, kemarin duta besar Amerika, duta besar Iran untuk Indonesia? Jadi yang kena prank di Indonesia 24.369 orang. Mudah-mudahan nggak termasuk dari Pare. 24.369 orang yang kena prank Iran. Tapi alhamdulillah kan 24.369 orang Indonesia nggak diusir oleh pemerintah Republik Indonesia kan? Sementara di mana? Di Uni Emirat Arab 15.000 orang-orang Pakistan yang mendukung Iran langsung dideportasi oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Pulang tidak bawa apa-apa, padahal di sana sudah beranak pinak, Pak. Pulang bawa baju sama paspor saja. Karena apa? Dukung Iran. 15.000 lebih orang Pakistan yang ada di Uni Emirat Arab diusir, dideportasi oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Bahkan di Bahrain, itu ulama-ulama Syiah yang ada di Bahrain langsung dihukum seumur hidup karena dukung Iran. Tidak hanya dihukum seumur hidup, kewarganegaraannya dicoret sebagai warga negara Bahrain. Tapi kemarin yang dari Indonesia yang mendukung Iran 24.369 aman kan? Aman kan? Aman. Nggak diusir sama pemerintah Republik Indonesia. Padahal pemerintah Republik Indonesia tidak dukung Iran. Gitu kan? Nah itu. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata apa yang terjadi? Pangeran Muhammad bin Salman yang sekarang diangkat jadi Perdana Menteri Saudi oleh Raja Salman mengumumkan di media internasional bahwa target busuk Iran yang sebenarnya di balik perang Iran, Israel, Amerika ternyata
ingin menguasai Mekah dan Madinah. Dan itu Bapak Ibu bisa lihat di YouTube bagaimana ulama-ulama Syiah berambisi untuk merebut Mekah dan Madinah. Ini high politik tingkat tinggi yang dimainkan oleh Iran, Israel dan Amerika. Sementara Amerika dan Israel ingin memperluas kekuasaan di dunia Islam. Yang kemarin berhasil Lebanon Selatan sekarang sudah di bawah kekuasaan Israel atas bantuan Amerika. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, akhirnya begitu seluruh dunia fokus pada Iran. Seluruh dunia fokus pada Iran. Kira-kira Israel berhenti tidak membombardir Gaza? Tetap. Tidak ada dampak bagi Gaza. Bahkan parlemen Israel memutuskan hukum apa? 10.000 tahanan Palestina wajib dieksekusi mati. Dan akhirnya eksekusi itu langsung videonya disebar di Indonesia. Pakai apa? Kursi listrik. Hukum gantung. Dipres pakai balok besar. Ini tahanan-tahanan Palestina dipres dari atas. Gepeng, Pak. Apakah Iran marah? Tidak ada kaitan dengan Gaza. Kena prank. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan akhirnya Ben Gvir secara apa? Dia bangga masuk ke Masjidil Aqsa, provokasi. Al-Aqsa masih di bawah kendali kami. Provokasi dengan membawa tentara-tentara Israel masuk ke Masjidil Aqsa. Dilecehkan dunia Islam. Apakah Iran marah? Tidak ada kaitan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Banyak di media sosial. Negara-negara Islam tidak ada bantuan sekali terhadap Palestina. Akhirnya lembaga PBB, di bawah PBB ini lembaga kafir, lembaga milik orang kafir yang ditangani oleh orang-orang kafir. Ngumumkan di media internasional. Ternyata yang paling banyak bantuan terhadap Palestina sampai hari ini, ranking pertama Saudi Arabia. Berapa, Pak? 6,5 billion US dollar. Jadi Saudi itu beda dengan di Indonesia. Kalau Saudi itu bantu, Pak, di balik layar. Tidak pernah ngundang wartawan. Ini yang mengekspos media kafir. Jadi yang membantu Palestina sampai hari ini, ranking pertama Saudi Arabia, 6,5 billion US dollar. Ranking kedua Uni Emirat Arab, 2,1 billion US dollar. Ranking ketiga Aljazair, 900 juta US dollar. Kuwait, 750 juta US dollar. Qatar, 700 juta US dollar. Turki, 500 juta US dollar. Yordan, 200 juta US dollar. Mesir, 150 juta US dollar. Malaysia, 17 juta US dollar. Indonesia, 7 juta US dollar. Termasuk jamaah Masjid Mustaqim. Iran, tidak ada. Cuma bantu senjata bagi Hamas, tapi dibunuh Ismail Haniyeh. Ini sebuah konspirasi. Tapi dampak dari peperangan Iran, Israel, Amerika, alhamdulillah, Menteri Luar Negeri Saudi langsung talak 3 kepada Amerika. Tanpa talak 1, 2, 3. Langsung talak 3. Semua dunia Islam, negara-negara Arab merapat ke Rusia dan Cina. Apa yang terjadi, Pak? Termasuk Indonesia kan? Merapat ke Rusia dan Cina. Enggak tahunya Indonesia kecipratan rezeki, Pak.
begitu Selat Hormuz ditutup oleh Iran, Indonesia kecipratan rezeki. Apa? 70% perdagangan dunia wajib lewat Selat Malaka. Sehingga akhirnya Indonesia sekarang kecipratan dampak dari perang antara Iran, Amerika, dan Israel. 70% perdagangan dunia lewat Selat Malaka, lewat Indonesia. Ini kecipratan rezeki mendadak. Nah, akhirnya apa, Pak? Ya Allah, di tengah-tengah peperangan ini tadi, ya kan? Media-media semuanya mengekspos tentang peperangan Iran, Amerika, Israel. Ternyata diam-diam Presiden Tayyip Erdogan melatih Hamas. Jadi sekarang kekuatan Hamas lebih dahsyat. Itu dilatih di Turki. Sehingga akhirnya Amerika, Israel, peperangan habis ini akan menghancurkan Turki dan Mesir. Sudah diumumkan oleh Amerika dan Israel. Kami akan menghancurkan Turki dan Mesir. Akhirnya, apa jawaban dari Presiden Tayyip Erdogan? Ini Amerika dan Israel ini sombong. Nah, kalau sombong disombongi itu sedekah enggak kira-kira? Akhirnya Presiden Tayyip Erdogan langsung mengekspos di media internasional. Pamer. Apa? Kami sudah ciptakan rudal balistik jangkauan 5.500 kilo. Sekarang Israel dan India sedang honeymoon. Apa? Statement Presiden Turki Tayyip Erdogan. Begitu saya tombol dari Turki, dalam hitungan menit, India dan Israel akan lenyap dari muka bumi ini. Jadi, Presiden Tayyip Erdogan sombong disombongi. Hanya sekarang Amerika dan Israel mikir. Akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, kita baru tahu dari Menteri Luar Negeri Cina. Ternyata rudal-rudal balistik Iran itu semua berasal dari Cina. Dan Iran mengepom markas-markas militer Amerika yang ada di negara-negara teluk kok presisi, kok pas, kok gak melenceng. Itu ternyata dibantu satelit Cina. Berarti peperangan kemarin itu peperangan antara Amerika dan Cina. Iran itu hanya sebagai alat Cina untuk mendobrak Israel dan Amerika. Sehingga diadakanlah KTT Beijing. Sehingga Donald Trump dan semua diplomat Amerika terbang ke Cina. Sampai akhirnya, apa Pak? Akhirnya apa yang terjadi? Jepang tidak dihiraukan. Padahal Jepang itu sekutu Amerika yang paling dekat. Jepang itu sudah bercita-cita untuk ngimbangi Cina, Amerika harus ngimbangi Cina. Nggak taunya Amerika juga punya kepentingan. Ditinggallah Jepang. Ujung-ujungnya Amerika juga punya kepentingan. Jadi tidak ada yang namanya musuh abadi. Yang ada adalah kepentingan. Akhirnya begitu Donald Trump, Xi Jinping duduk bersama, Donald Trump dihancurkan wibawanya. Apa? Tempat duduknya Xi Jinping lebih tinggi. Tempat duduknya Donald Trump seperti kursinya anak TK. Benar-benar dijatuhkan psikologisnya. Sehingga akhirnya begitu duduk bersama Xi Jinping, ya kan? Tiba-tiba Pangeran bin Salman, loh, Saudi ini kan sudah berhubungan dengan Cina, Rusia kan cukup lama, ya kan?
Akhirnya Pangeran Muhammad bin Salman telepon, tolong Menteri Luar Negeri Cina buka Selat Hormuz. Akhirnya Cina, Menteri Luar Negeri Cina telepon kepada Menteri Luar Negeri Iran. Akhirnya Selat Hormuz langsung dibuka. Karena Saudi sudah paham kuncinya adalah Cina, bukan Iran. Nah, itu. Makanya kenapa sekarang seluruh dunia Arab, termasuk Indonesia, merapat ke Cina dan Rusia. Nah, akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ketika duduk antara Xi Jinping dan Donald Trump, Xi Jinping menyodorkan dokumen rahasia kepada Donald Trump. Ini loh dokumennya. Apa? Ada 2 senator Amerika, 1 gubernur Amerika, dan 3 jenderal Amerika akan melakukan kudeta terhadap Donald Trump. Langsung diserahkan dokumen rahasia itu. Akhirnya Cina mendapatkan diskon. Ekspor Cina ke Amerika dapat diskon. Pajaknya diturunkan serendah-rendahnya. Karena menyerahkan dokumen rahasia. Habis itu kartu trufnya, Bapak. Ya, kartu trufnya. Cina, Pak. Akhirnya Amerika menyerahkan Taiwan kepada Cina. Selesai sudah. Sehingga akhirnya kemarin Donald Trump pulang tidak bawa apa-apa. Dikadali oleh Cina. Jadi akhirnya sekarang di media internasional, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, itu ada 2 buah foto di media internasional. Tahun 1980 dan 2026. Tahun 1980, Perdana Menteri Presiden Cina salaman dengan menunduk kepada Jimmy Carter. Nunduk itu. 2026, Donald Trump nunduk kepada Xi Jinping. Jadi kebalikan. 1980 Cina tunduk kepada Amerika. Nah sekarang 2026 Amerika tunduk kepada Cina. Nah sekarang kira-kira dampaknya bagi Indonesia gimana? Wallahu a'lam. Itu yang harus kita jadikan bahan diskusi kita. 10 tahun Jokowi memberikan karpet merah untuk Cina. 10 juta tentara merah dimasukkan oleh Jokowi masuk ke Indonesia. Persenjataan dimasukkan oleh Cina masuk ke bandara ilegal Morowali di Sulawesi Tengah. Nah, inilah PR bagi Indonesia. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tiap hari dapat info langsung dari Jenderal Safri Samsudin. Dan ini tidak pernah masuk koran. Begitu Jenderal Safri Samsudin diangkat jadi Menteri Pertahanan, ditugaskan oleh Presiden, apa? Langsung membangun kekuatan persenjataan militer Indonesia. Dan akhirnya, Masya Allah, barusan saja sekian bulan yang lalu, kurang lebih 2 bulan yang lalu, Lembaga Riset Militer Dunia meletakkan kekuatan militer Indonesia sudah ranking 13. Di bawah Indonesia, Pakistan, Iran, Israel, kemudian Iran. Indonesia ranking 13. Ranking 14 Pakistan. Ranking 15 Israel. Ranking 15 Iran. Dan ini tidak pernah masuk koran. Makanya Jenderal Safri tiap kabupaten disiapkan 4 kompi untuk persiapan menghadapi serangan Cina. Indonesia ini danger. Dan alhamdulillah lobby-lobby Presiden akhirnya kapal selam nuklir tercanggih milik Rusia digerakkan menuju perairan Indonesia untuk menghadapi
Cina dan Amerika. Karena Indonesia bagian timur itu sudah dikuasai oleh Amerika. Indonesia bagian barat sudah dikuasai oleh Cina. Oleh karena itu alhamdulillah kapal selam nuklir milik yang paling canggih milik Rusia sudah digerakkan, bahkan Angkatan Laut Indonesia sudah kerjasama latihan bersama dengan Angkatan Laut Rusia. Dan alhamdulillah datang lagi Angkatan Laut Pakistan. Pakistan itu satu-satunya negara Islam yang punya nuklir. Datang membantu Indonesia untuk menghadapi Cina dan Amerika. Masuk koran enggak yang saya sampaikan ini? Enggak masuk koran. Jadi insya Allah Bapak-bapak, Indonesia ini memang jadi gadis desa yang jadi rebutan oleh Cina dan Amerika. Makanya alhamdulillah sekarang Rusia dan Pakistan membantu Indonesia. Mudah-mudahan Allah selamatkan Indonesia ke depan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Monggo silakan. Ya. 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 Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa Indonesia kerjasama dengan Amerika? Ya kan? Itulah sebuah strategi. Itulah sebuah strategi. Karena Indonesia punya kebijakan luar negeri bebas dan aktif. Apa kalau diterjemahkan itu? Non-blok. Ya, tidak memihak kepada dua negara adidaya, Amerika dan Cina. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ketika Presiden Prabowo tanya kepada Jenderal Safri, berapa pesawat generasi kelima, pesawat tempur generasi kelima yang dimiliki oleh Indonesia selama 10 tahun pemerintahan Jokowi? Cuma satu. Negara-negara ASEAN puluhan, Cina 300. Nah kalau Cina menyerang Indonesia 300 lawan 1, jadi kerupuk Indonesia. Makanya bahasanya Yusril, kalau terjadi perang, Indonesia punya kemampuan berapa hari? 4 hari. Itu bahasa diplomasi, nggak perlu diekspos, ya kan? Itu bahasa, istilahnya itu bahasa dilewat Yusril, ya kan? Tapi insya Allah Indonesia sudah siap. Sudah siap menghadapi peperangan ini. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, begitu Rusia sudah sampai Pakistan ini, insya Allah Indonesia aman. Kenapa? Pada masa Jenderal Gatot Nurmantio itu 15 pangkalan militer Amerika itu sudah mengelilingi Indonesia. Remote-nya di mana? Darwin, Australia. Sementara 10 tahun Jokowi memberi karpet merah kepada Cina untuk membangun markas militer Cina di Natuna. Bahkan Cina minta tambah lagi. Mana? Rempang Galang. Kenapa Cina berambisi untuk merebut Rempang Galang? Karena Rempang Galang itu ada laut dalam yang bisa memudahkan kapal-kapal selam Cina untuk merapat, untuk memperkuat markas militer Cina yang ada di Natuna, Kepulauan Natuna. Gitu. Makanya Cina berambisi untuk menguasai Rempang Galang. Alhamdulillah langsung PSR Rempang Galang dibatalkan oleh pemerintah. Gagal. Makanya kalangan oposisi diterima oleh presiden. Akhirnya bagi tugas. Jadi ternyata setelah oposisi dengan pemerintah bertemu, ternyata punya apa, Pak? Punya kesamaan visi dan misi. Akhirnya Said Didu ditugaskan oleh presiden untuk untuk apa? Melawan oligarki nasional yang pusatnya di PIK 2. Sementara pemerintah
konsentrasi menghadapi oligarki internasional yang pusatnya di City of London. Ini Pak. Kenapa? Seluruh sumber daya alam Indonesia itu semua dikuasai City of London. Makanya Indonesia hidup dengan pajak. Sumber daya alam dikuasai mafia. Makanya kemarin mafia minyak, oil, siapa? Tokohnya Rija Khalid. Berapa negara Indonesia dirugikan? 1.000 triliun. Sehingga akhirnya pemerintah minta bantuan Interpol untuk menangkap Rija Khalid. Itu kan dia nikah lagi di Johor, Malaysia. Habis itu dicari oleh Interpol, ketemu di Dubai. Tapi tidak masuk koran. Karena apa? Di belakang Rija Khalid ada Mulyono. Makanya tidak masuk koran. Tapi Rija Khalid sudah ditangkap oleh pemerintah. 1.000 triliun. Makanya sekarang pemerintah dengan oposisi punya perjuangan yang sama. Oposisi menghadapi oligarki nasional, pemerintah menghadapi oligarki internasional. Makanya sekarang Pak, Indonesia sekarang ini ada gerakan untuk mengkudeta pemerintahan yang sah. Siapa dalangnya? Geng Solo, oligarki, George Soros. Sudah masuk semuanya. Jadi kalau kudeta ini terjadi, otomatis mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Apa? Fufufafa akan naik. Cina akan mencengkram Indonesia. Ini sudah diatur strateginya, Pak. Tapi insya Allah umat Islam Indonesia punya keyakinan wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka orang kafir membuat makar, Allah akan membalas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik membuat. Dan kita punya keyakinan Allah kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban Allah membela, memenangkan golongan mukmin. Berarti ayo kita bersatu, kita bergerak merubah karakter kita dari muslim menjadi mukmin supaya kita mendapatkan ta'yidullah, pertolongan dari Allah. Merubah dari muslim menjadi mukmin. Karena satu-satunya keyakinan kita yang akan ditolong oleh Allah bukan muslim, tapi mukmin. Insya Allah mulai dari Masjid Istiqomah, dan itu harapan dari ulama-ulama dunia Islam, ya kan? Bahkan ada istimewa ulama seluruh dunia Islam di Timur Tengah, semua berdoa, ya Allah jadikan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal Sofatul Islamnya global. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.